3 hari gue jadi warga kosan, kamar gue diketok, tok gitu kan. Sorry kak, mau tanya, kakak Tiara bukan ya? Sambil nunjukin itu aplikasi micet, gue kata anjing gitu kan. Dipikir gue perempuan micet gitu. Terus gue bilang enggak, saya bukan Tiara tapi saya Clara. Pernah gak sih ada artis datang? Wah banyak banget. Sumpah. Anjing, mau gue spill gak? Itu tempat ditutup dulu dong untuk publik? Enggak lah, dia bisa datang lewat pintu belakang. Kan ada pintu khusus untuk mereka masuk. Minimal mereka keluar bill aja 30 jutaan. Shit. Kita kembali ke Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede. Kembali bersama gue Diku sebagai host kalian. Dan kali ini gue kedatangan tamu spesial. Spesial semua tamu gue sih. Tamu spesial ini temen gue banget. Ada Cici, tepuk tangan Cici dong. Hai. Gue pengen nyebut nama asli lu, tapi lu gak boleh nama asli. Jangan dong. Tapi kenapa sih lu gak boleh dipanggil nama asli? Karena terlalu banyak yang kenal, Beb. Anjing terkenal lo. Nggak terkenal. Ya lu tau lah kalau dunia kayak gitu kan udah pasti sempit. Yeah. Sempit banget kan. Yeah. Jadi kita lompat ke kanan ke kiri itu udah pasti ada yang kenal. Walaupun beberapa aja. Yeah. Gue kenal sama lo Ci dari kayak lo cerita-cerita dari masa-masa lo, ya masa kelam lah ibaratnya ya. Gue bisa bilang kelam gak sih sebenarnya? Bisa. Kan Akhirnya, sesuai dengan penilaian persepsi orang masing-masing. Benar. Nah sampai akhirnya lo sarjana hukum dari sebuah universitas ternama di Indonesia, terkenal banget universitasnya, dan gila, how do you feel? Lo bisa sampai saat itu, men? Yeah. Mungkin pertanyaan gue jadinya gimana sih lo bisa start kayak gitunya? Gue udah pasti hancur dulu, percaya nggak? Hancur tuh gimana ceritanya, bro? Mulai dari mental ya. Dari mental. Oke. Karena kan nggak setiap orang beruntung ya hidupnya. Iya. Termasuk gue kurang beruntung hidupnya. Oke, define. Maksudnya nggak beruntung tuh apa? Dari materi, mungkin dari personal keluarga, iya kan? Gue bisa sampai ada di titik ini, itu udah pasti banget gue mengorbankan sesuatu. Entah itu yang ada di diri gue atau yang ada di hidup gue. Itu pasti gue korbanin. Kayak yang lu bilang, lu appreciate banget hasil gue sekarang. Tapi kan lu tidak tahu proses gue. Gue gak tahu. Nah, itu yang gak semua orang bisa lakuin. Bahkan gue sendiri pun juga gue nggak pernah berpikir bahwa gue bisa lakuin itu. Gue bisa ada sampai tahap ini, nyet, ya kan? Lo tau lah ya, maksudnya. Yang lu bilang kelam itu bener banget. Bahkan lebih dari kelam kalau bisa disebut. Lebih dari kelam. Contoh kayak lingkungan hidup gue aja ya lo tau lah segelap apa. Gue bisa survive sampai gue kuliah, gue ngejauhin semua teman-teman gue. Sarjana sekarang. Yaps, betul banget. Terus. Itu kan nggak mudah ya dengan seumuran remaja kayak kita yang egonya masih menggebu-gebu, nafsunya menggebu-gebu, kita masih mau nongkrong kanan kiri dan lain sebagainya. Itu nggak gampang untuk gue kontrol gitu loh. Gue bener-bener kayak someday gue pernah ngerasa gue kesepian banget. Padahal gue sendiri yang jauhin hidup gue yang seperti itu, tapi gue ngerasa kesepian. Gue pengen banget ke situ, tapi kalau gue ke situ taruhannya adalah gue nggak bakal bisa sampai sekarang, sampai saat ini ada gitu. Jadi gue coba untuk apa ya let it flow aja sih sebenarnya. Gue nggak perlu kasih tahu ke orang-orang bagaimana proses gue, tapi dia harus tahu bagaimana hasil gue. Gitu. Ci, tapi apa yang membuat lo beda dari teman-teman lo? Karena gini Ci, banyak orang yang kayak misalnya gue di lingkungan teman-teman gue yang kayak misalnya tukang mabok, yang narkobaan, main judi lah, main cewek lah semuanya. Gue terjerumus ke palung itulah, ke jurang itulah gitu. Akhirnya mungkin susah bagi gue untuk bangkit gitu ya. Kalau lo apa yang akhirnya bisa membuat lo tuh berjalan lebih jauh dibandingkan lingkungan lo itu Ci? Kalau gue ya, sebenarnya prinsip sih. Tergantung prinsip masing-masing. Lu mau tetap pegang teguh nggak prinsip lu? Kalau misalkan lu nggak mau pegang teguh prinsip lu, ya udah abu-abu terus. Ya gak sih? Gue juga kayak lu sebenarnya. Gue masih suka pengen mabok, clubbing sama teman-teman gue dan lain sebagainya. Contoh kayak kita pergi clubbing aja, itu gue perlu ngatur waktu berapa lama, bener nggak? Ya balik lagi ke survive yang gue dapet sekarang. Gue mengorbankan masa muda gue supaya gue bisa survive sampai saat ini, gitu. Nah itu gue motivasi apa sampai lu meninggalkan masa muda kelam lo itu? Lu cabut.
lu cabut dari lingkup lu harus ganti lingkup baru. Karena lu udah sadar tuh gak bener. Iya. Oke. Itu bener banget, itu bener banget. Lu tahu lingkup lu gak baik. Ya. Kalau lu stay di situ aja, lu tetap gak akan baik. Oke. Karena dampak dari orang sekitar itu bener-bener dahsyat banget. Iya. Ngerti gak? Kayak misalkan lu berteman sama gue suka mabok, lu udah pasti mabok juga kayak gue. Pasti. Iya gak sih? Nah itu yang gue coba korbanin. Gue nyaman sama teman-teman gue walaupun mereka nggak benar, tapi gue harus korbanin mereka untuk masa depan gue. Gue tinggalin mereka bukan karena gue nggak mau berteman, gue mau berteman. Ya. Gue nyaman, apalagi mereka orang pasti kayak kita bisa ngejokes bareng, bisa saling sharing apapun lah ya, anything lah ya. Kita pasti cerita lah ini itu dan lain sebagainya. Itu gue harus tinggalin. Tapi gue kembali lagi ketika gue udah survive sama hidup gue, sama diri gue gitu. Lalu apa yang akhirnya membuat lo memilih untuk gue mau kuliah sarjana hukum specifically? Kenapa sarjana hukum dan kenapa lo mau kuliah? Mimpi kah? Boleh di-spill gak sih? Bebas. Karena ya lu tau lah ya, hukum di Indonesia itu kan masih pakai hukum Belanda kan. Oh gitu? Dan beneran? Tahu gue. Hukum di Indonesia itu masih pakai hukum Belanda. Dan gak semua orang itu ngerti hukum. Contoh, kita udah banyak lihat kasus-kasus lain lah ya, kayak ada orang tua ngambil kayak maling lah ya, maling ayam atau maling singkong dan lain sebagainya, itu dihukum pidana penjara loh. 8 tahun, 12 tahun, lo tau lah ya. Yang korupsi mana? Lu nyampe nggak ke situ pikirannya? Iya lagi. Yang korupsi diapain? Dia dikasih fasilitas yang oke di dalam. Nah, yang disebut di berita dia bayar denda 50 miliar atau 1 triliun dan lain sebagainya, mana? Di show up nggak ke negara? Enggak. Banyak warga Indonesia yang nggak bisa survive dirinya sendiri untuk hak asasi manusia. Setiap orang kan punya hak asasi manusia nih. Nggak semua warga Indonesia tuh bisa survive itu. Bisa survive haknya mereka. Bisa gunain haknya mereka tuh nggak semua. Kenapa? Karena mereka kalah. Pertama mereka nggak sekolah, mereka nggak tahu hukum itu bagaimana mulainya, akhirinnya juga bagaimana mereka nggak tahu. Terus yang kedua, mereka nggak punya uang, Diku, ya gak sih? Ya. Lo tau lah ya, lu punya uang tuh punya kuasa. Betul. Jokesnya anak Jaksel banget kan, lo tau kan? Agree gue. Terus? Jadi kenapa gue pengen banget kuliah hukum ya karena itu, karena gue pengen banget bantu orang yang nggak bisa lawan hukum. Emang hukum gak perlu dilawan, tapi kita perlu meluruskan hukum. Karena banyak hukum yang nano-nano, lu tahu lah ya yang maksud gue gitu. Sampai gue pernah dapet waktu gue magang ya. Gue magang kebetulan waktu gue LBH itu. Gue sempet dikasih perkara yang perkaranya ini orang susah. Terdakwanya orang susah banget. Bahkan untuk makan pakai tempe tahu aja dia gak bisa. Serius? Dan itu dikasusin sama saudaranya sendiri. Karena saudaranya punya uang. Dia bayar kuasa hukum, dia bikin LP, dia tekan. Karena ini bicara warisan ya. Bicara ahli waris yang si miskin ini yang dapat. Hampir 80% dia dapat. Nah, si yang udah mampu ini enggak terima. Jadi ditekan abis nih. Sedangkan dia enggak mungkin kan jual warisan itu. Karena kan itu peninggalan orang tua. Dia gak mungkin jual. Ya kan kalau orang tua zaman dulu udah pasti tanahnya banyak. Bener gak sih bro? Bener. Tanahnya, harta bendanya. Pokoknya wangsitnya dia banyak deh. Belum lagi kalau digusur negara. Bener. Wah itu lebih ajib lagi. Digusur jalan tol aja udah oke kan. Gimana yang dia beli sendiri gitu. Itu aja sampai benar-benar dihajar setengah mampus. Dengan duit yang si keluarganya ini. Ya sekarang dia buat makan aja gak bisa Diku. Gimana buat urus surat tanah. Gitu loh. Sedangkan AJB aja bayar. AJB aja minimal 15-20 juta. Itu AJB loh. AJB itu apa sorry? Akte jual beli. Itu AJB loh. 15-20 juta. Belum sertifikat nih. Bicara sertifikat itu bisa 60 juta, 80 juta. Tergantung berapa luas meter dia punya tanah. Makanya itu salah satu alasan gue kenapa gue mau kuliah hukum. Karena banyak banget orang-orang susah yang dikambing hitamkan oleh hukum. Gila. Berarti benar-benar pure perjuangan karena kemanusiaan ya? Iyalah. Damn. Anjir. Tepuk tangan waktu sih dong. Mau apa lagi? Lu mau apa lagi hidup? Iya gak sih? Di Indonesia ini gak kekurangan orang kaya Diku. Cuma kekurangan orang baik.
Anjing, deep banget barusan tuh quotes-nya anjing. Hah? Ya deep banget quotes-nya barusan tuh. Iya gak? Di Indonesia ini gak kekurangan orang kaya, tapi kekurangan orang baik. Contoh, corona kemarin 2019 sampai saat ini itu masih disebut corona. Iya. Tapi masih banyak orang yang pada shopping, beli Hermes, Chanel, ya, Louis Vuitton. Hubungannya apa? Oh maksudnya karena mereka kaya-kaya. Mereka kaya-kaya. Iya. Tapi mereka belum tentu baik dan belum tentu mereka mau berbagi. Oke. Iya gak sih? Oke. Jadi kalau dibilang Indonesia krisis karena corona kemarin, bullshit. Banyak banget orang kaya. Banyak banget. Masih banyak yang bisa main judi, masih banyak yang bisa clubbing. Iya. Iya gak sih? Bener. Tapi orang baik dikit ya. Iya, orang baik belum tentu ada kan. Dan lo berusaha untuk menjadi orang baik. Iya. Oke. Itu aja sih. Ngomong soal orang baik, stigma terhadap Cici mungkin berbeda dari apa yang gua rasakan, yang teman-teman semua rasakan. Karena Cici juga pernah terlibat dalam dunia kelam, dunia malam mungkin ya. Cuman gue pengen tanya dong Ci, lu tuh dulu mengawali itu tuh gimana sih, terjebaknya atau mulainya gimana sih ceritanya Ci? Kalau terjebak enggak ya, memang kebetulan karena gue suka clubbing aja ya. Oke, awalnya suka clubbing. Iya. Ya karena dulu kan memang zaman dulu kan nyari duit paling gampang. Iya. Banget gampangnya. Sebelum corona ya, itu gampang banget. Dan hampir semua klub kayaknya nggak pernah sepi deh ya. Terbesit lah di pikiran gue gimana caranya gue bisa clubbing tiap hari tapi gue nggak keluar uang. Menarik. Terus? Tapi gue malah dapet uang. Oke. Sebelum gue survive sampai saat ini ya, gue pernah merasakan ada di posisi itu. Oke. Gue dibayar untuk nemenin mereka minum, happy dan lain sebagainya. Itu bertahan sampai setahun 2 tahun. Sampai akhirnya gue bisa daftar kuliah. Itu uang hasil gue kerja itu. Berarti lu kerja sebagai sebutannya LC. Yaps. Okay. Ya bahasa Indonesia mungkin pemandu karaoke kali pemandu ya. Karaoke. Yeah. Pemandu karaoke, gue juga pemandu karaoke. Gue suka nge-DJ karaoke gitu gue di tempat diskotek. Gue LC juga dong. Ya kan. Terus kenapa bisa sampai kuliah? Emang penghasilan LC itu kayak gimana sih Ci? Udah pasti lebih dari UMR lah ya. Oh jelas lah anjing. 2 kali lipat UMR mungkin ya. Iya gak sih? Ya itu 2 kali lipat dari UMR. Bentar. Hitungannya gimana sih lu satu tamu kita bisa dapat 400.000. Itu di luar uang tip ya. Itu udah dipotong sama manajemen? Iya udah. Itu udah dipotong perusahaan, dipotong dokter, jam sostek dan lain sebagainya. Ada jam sosteknya juga? Ada. Oh ternyata gak sembarangan itu ya? Oh iya dong. Oke. Mereka kan tetap harus sehat. Oke benar. Karena mereka aset. Benar. Satu tamu 400, lu dalam sehari bisa berapa tamu? 3 mungkin. Kan gak semua orang mau karaoke lah. Iya benar sih. Iya gak sih? Berarti 1,2 gitu. 1,2. Ya sebulan bisa berapa? 30 jutaan lebih dong? 40 jutaan lebih dong? Oh kita kan gak ambil sebulan. 1 bulan itu minimal 22 hari kerja. Maksimal. Maksimal 22 hari kerja. Tetaplah 20 juta. Tapi kan gak everyday lu bakal nemenin tamu Jir. Ya kan? Iya. Itu kan di luar tip juga. Kadang ada beberapa tamu yang kayak ngasih tip 10 juta, 5 juta, 2 juta. Ya paling kecil banget 300 ribuan lah. Iya. Itu zaman gue masih gadis. Gue gak tahu kalau sekarang ya. Kalau sekarang mungkin bisa lebih dari itu kayaknya sih. Karena ya lu tau lah sekarang kan udah hype banget. Banyak banget lah yang disebut ani-ani Jaksel lah, simpenan DPR dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Itu mungkin bisa dapat sebulan itu 40 sampai 60 jutaan lah. Kalau zaman gue 22 jutaan udah maks banget. 22 sampai 25 jutaan tuh udah maksimal banget. Sebulan ya? Sebulan. Tapi nabung, itu kotor ya, Beb. Kan gue perlu bayar apartemen, gue perlu bayar maintenance, gue perlu perawatan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi jelas lo akhirnya mendapatkan hidup yang sebenarnya belum lo dapatkan itu ya. Akhirnya lo bisa punya apartemen itu, lo punya sampai lo bisa nabung buat kuliah itu ya. Oh betul banget, banget. Dan banyak sponsor juga Beb. Maksudnya gimana tuh? Kayak tiba-tiba gue gajian ada yang transfer buat bayar apartemen, jadi gaji gue utuh. Gue bisa spend duit gue untuk gue kuliah. Ya zaman gue masih banyak yang kayak gitu. Gue nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau zaman gue masih tiba-tiba kayak ada yang transfer 5 juta, 10 atau 15, 20 jutaan masih begitu. Kalau LC itu kan tadi lu bilang nemenin minum, nemenin karaoke gitu. Pernah gak sih kayak momen dimana lo mungkin tamu pertama minum, tamu kedua udah mulai aduh udah malas, tamu ketiga lu gak mau minum. Itu gimana cara ininya? Nolaknya? Kalau gue balik lagi ke prinsip. Ya. Karena ya lu tau lah ya, Capricorn tuh orangnya yang perfeksionis banget, yang tanggung jawabnya gila banget, yang ambisius banget kan. Sejelek-jeleknya mood gue akan tetap bertanggung jawab karena itu kerjaan yang gue pilih.
Gue akan tetap profesional karena itu tanggung jawab gue. Tapi di luar jam kerja, wah gue ada jadi mood gue yang seharusnya. Kayak gue udah berantakan, ya gue berantakan aja. Gue nggak akan ngobrol, gue nggak akan nyautin siapapun ajak ngomong gue. Tapi kalau di kerjaan ya gue tetap harus profesional lah. Ya kan balik lagi ke diri masing-masing. Gimana dia mau melakukannya kan gitu. Kalau gue ketika gue udah nggak mood ya gue tetap kayak hai ya walaupun itu pura-pura ya. Tapi gue tetap kayak ya udahlah lu bayar gue, ya udah deh nggak apa-apa deh gue. Sosok enak aja deh gitu kan, sosok gue happy padahal mah kayak anjing gue malas banget nih gitu, gue udah capek banget, gue udah mabok banget gitu. Ada yang kayak gitu. Ya kayak kerja di mana-mana ya sebenarnya. Ya kerja di mana juga lu mau mood lo gimana, mau lu capek mau nggak ya lu kerja ya kerja. Ya kan mau lu kantor mau lu apa ya sama aja. Lu butuh duit gitu loh. Nah terus setahun 2 tahun jadi LC, abis itu lo kuliah, lo meninggalkan itu atau gimana? Meninggalkan itu dong, karena kan setiap mata kuliah kan pelajarannya beda-beda ya. Kebetulan kuliah hukum tuh hampir 24 jam gue mikir. Jadi kalau gue spend untuk gue kerja lagi kayak gue gak bisa deh Beb. Iya benar. Karena itu gila banget, itu bakal bikin kepala gue meledak kayaknya deh. Bener sih. Hukum tuh gila banget, parah. Iyalah, gila baca buku setebel meja. Parah. Kalau gue bisa melambaikan tangan ya, gue udah melambaikan tangan dari semester 4 anjir. Pinggir lu lulus ya. Gila lu keren banget Nyet. Sumpah. Salon lawyer kita nih, tepuk tangan dong nih. Nah, terus balik ke masalah dunia malam. Gue pengen tahu sih, ada gak sih drama-drama antar LC gitu? Wah banyak banget, lu jangan tanya itu dong Beb. Kenapa emang? Mau gue sepil semua kayaknya. Coba aja, gue pengen lo ngomong coba. Oh banyak banget Beb, lu tahu kan kalau ya apalagi kita bicara udah kena alkohol ya. Orang kena alkohol kan udah bukan jati dirinya dia sendiri. Ya udah terpengaruh banget nih sama alkohol. Gue udah sering banget kali Beb, mungkin sehari bisa 2 kali lah udah kayak kita minum obat. Itu perkara tamu aja mereka bisa jadi berantem Beb. Kenapa kok bisa? Mereka bisa tantrum, ngamuk-ngamuk, cakar-cakaran, jambak-jambakan. Itu bisa banget Beb. Bisa banget. Tapi awalnya kenapa maksudnya kayak? Ya karena kayak misalnya kayak gini deh, contoh gini deh. Lo booking gue nih, lo biasa booking gue nih misalkan. Ya kan? Terus tiba-tiba gue lagi di booking orang. Terus lo booking yang lain. Gue bisa berantemin dia perkara lo booking dia. Karena posisi gue udah mabok. Benar gak sih? Gue udah mabok. Jadi gue kayak, kan lo biasanya sama gue, kenapa lo booking dia? Kenapa lo gak nunggu gue dan lain sebagainya. Akhirnya gue salahin si perempuannya ini. Padahal dia gak salah, dia kan kerja, dia dibayar. Kalau dia tolak lo, dia kena cas. Iya kan, dia kena penalti. Nah sebenarnya gue gak wajib marah sama dia, gak berhak juga gue marah sama dia. Cuma kan lo tau sendiri namanya kita terpengaruh alkohol, yang gak mungkin bisa jadi mungkin akhirnya. Tapi kenapa maksudnya gara-gara baper? Baper? Ya ampun. Ya kan udah pasti baper dong Beb. Ya kan biasa lu booking gue nih misalkan. Terus tiba-tiba lu booking orang. Apa gue gak baper? Kan gue perasaan dong. Gue kenapa? Padahal kan gue lagi di booking. Kenapa biasa lu nunggu kok lu gak nunggu? Kan gitu. Akhirnya jadilah percecokan itu ya. Yang sampai berapi-api itu. Ya. Tapi ini harus dilurusin nih. LC itu Ci. Gak sih? Oh beda dong. LC tuh gak ada yang bro. Dia nemenin doang kan? Dia nemenin doang. Terus kenapa stigmanya tuh buruk ya? Dia kan ya ibarat pemandu karaoke ya. Kan balik lagi tergantung diri sendiri. Betul. Job desk kita kerja kita cuma nemenin minum, nemenin nyanyi. That's it. Nomor loh ya. Tapi bicara di luar jam kerja kan kita gak tahu. Betul. Tiba-tiba tukeran WhatsApp. Ya zamannya gue kan masih BBM lah ya. Masih BBM, masih pet ya. Gue tukeran pin BB dan lain sebagainya. Gue kontak ketemuan di luar dan lain sebagainya. Itu kan tergantung persepsi masing-masing. Bener. Gue nggak pernah nemu yang namanya LC karaoke itu bisa make love, nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Nggak pernah kecuali di luar jam kerja ya. Kalau di luar jam kerja wah banyak, hampir semua temen gue begitu. Hampir semua. Jadi itulah yang ngebuat stigma bahwa pemandu karaoke tuh bisa dipakai, bisa disimpan. Padahal itu kan di luar job desk Ya ya. betul. Di outlet ya kita nggak bisa begitu. Iya benar. Karena kan sudah ada SOP-nya masing-masing. Kita nggak bisa langgar SOP yang udah dibuat kantor kan. Agree. Nah terus lo ada cerita lucu gak sih selama lo nge-LC gitu? Cerita lucu? Apa ada yang paling lucu gak? Kisah-kisah lucu kayak tiba-tiba lo diteleponin istri orang kah? Atau Oh enggak. Itu sih bukan lucu ya. Itu sih. Kasian ya. Iya sih. Jadi enggak. Jadi ceritanya gue boleh spill gak sih siapanya dia. Jadi gue pernah dapet engkongko. Orang Banjarmasin nih bro kebetulan. Kebetulan dia salah satu pengusaha batu bara lah yang lumayan terkenal di sana. Terkenal nih. Yep. Aduh. Lumayan terkenal nih. Nih. Terus. Dia tidak beristri. Dia duda. Kebetulan dia duda. Cuma karena dia ya lu tau lah ya namanya
hype ya, duitnya banyak dan lain sebagainya, pasti istrinya masih ngerecokin kan. Dia pacaran sama gue. Oh gue gitu. Pacaran sama gue. Gue stop kerja karena gue pacaran sama dia. Gue stop kerja karena dia nggak izinin gue ada di dunia itu kan. Dia ambil gue fokus kuliah. Nah sampai 3 semester gue kuliah, tiba-tiba istrinya samperin gue. Ini udah bukan telepon lagi, Beb. Udah samperin gue ke apartemen. Udah bukan telepon, dia samperin gue, bener-bener ngetok. Gue pikir dia mau berantem sama gue. Iya gak sih? Dia pikir ya karena ya namanya zaman dulu kan belum ada sebutan pelakor. Pasti pelacur lah, lonte lah dan lain sebagainya sebutannya. Gak ada sebutan pelakor tuh gak ada dulu itu. Dia datang, dia ketok apartemen gue buka. Gue pikir mau ajak gue berantem. Ternyata mau berteman sama gue. Hah, kenapa kah? Kok bisa? Dia mau berteman sama gue sampai dia kayak dia deket sama cowok berondong. Dia tuh nanya-nanya sama gue. Kayak aku harus kayak gimana ya, Say? Gitu. Si berondong, si berondong ini kan maksudnya dengan umuran dia yang udah STW ya kayaknya udah gak worth it lah ya. Iya. Tapi dia masih minta cara ke gue, lu ngerti gak? Cara ke gue. Iya kan pasti kan orang mikirnya, wih mantan bininya datang berantem nih gitu kan. Pasti kan, itu pasti banget, itu lumrah banget. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak, dia datang, dia mau berteman baik sama gue gitu kan. Ya udah sharing-sharing dan lain sebagainya. Sampai kayak dia dideketin sama berondong pun dia tetap sharing sama gue, dia harus gimana, dia harus pakai baju apa, make up bagaimana dan lain sebagainya gitu. Itu sih yang menurut gue lucu. Tapi kan berhasil enggak? Enggak lah. Ingat umur juga anjing. Umur gak bohong ya? Ember. Ya walaupun kita udah botox, sudah tanam benang ya, udah facelift, tetep lah umur gak bisa dibohongin. Iya. Oke. Gak bisa dibohongin lah itu. Sebat dulu lah. Boleh lah. Ci, sebelum kita ngomong ke perselingkuhan nih. Lo sempat cerita, lo pernah ngekos, terus zong lo bilang. Padahal kosannya 2,6 juta di daerah BSD lah ya, gue bisa sebut ya. Terus zong, ceritain dong Ci, ada apaan tuh? Sebenarnya itu salah gue sih. Oh salah lo? Salah gue karena gue gak survei. Gue cuma minta tolong temen gue untuk cari kosan. Terus dia kasih video ke gue lihat cuma lewat video, Beb. Gue gak survei langsung ke tempat. Jadi ketika gue after lihat video itu, gue transfer. Langsung gue bayar untuk sebulan. Sebulan dong? Sebulan langsung gue bayar. Plus deposit? Plus deposit. Anjing. Terus pas gue datang, karena kan kata teman gue ini 2,6 ini adalah kosan yang paling besar, yang paling mahal. Karena yang paling murah itu 1,6. Ya karena gue kan emang orangnya suka nggak suka yang sempit-sempit ya. Gue butuh spot. Gue suka yang sempit-sempit. terus ya kosan lu enggak sih. Langsung notice lagi gue bangsat. Enggak, maksudnya gue suka kamar tuh yang enggak begitu luas. Kalau luas gue takut hantu gue. Kalau gue enggak, gue suka kamar yang luas karena gue akan taruh sofa, akan taruh meja karena banyak spot yang bakal gue pakai kan. Iya. Terus. Ya sih. Jadi gue after lihat video yang teman gue kasih unjuk itu, gue bayar nih, gue transfer, besoknya baru gue pindahan, langsung gue bawa semua barang-barang gue. Pas pindahan sehari gue agak shock kan. Gede memang kamarnya. Tapi hancur banget anjir. Gue ngeluarin duit lagi, Beb. Hancur maksudnya gimana coy? Pertama banyak binatang kecil-kecil anjir. Serangga, kecoa. Iya betul. Shit, terus? Gue beli Fixal itu. Anjir gue sebut lagi brandnya bang. Yang apa tadi Pip? Padahal gak di endorse. Fixal endorse dong. Gue pakai Fixal itu sampai 3 botol. Itu baru kebasmi semua, dari yang di lemari, di meja, di kamar mandi, di apa tempat tidur, itu baru hilang semua. Kok bisnisnya 2,6 loh? Gua nggak tahu ya, kayaknya udah beberapa lama kosong deh. Udah hampir lama deh kayaknya kosong. Oke. Terus ternyata isinya perempuan micet semua anjing. Anjing micet lagi. Lo tau gak sih, gue 3 hari pindah di kosan, baru banget 3 hari loh ya, belum ada seminggu nih gue ya jadi warga kosan. 3 hari gue jadi warga kosan, kamar gue diketok, tok gitu kan. Sorry kak, mau tanya, kakak Tiara bukan ya? Sambil nunjukin itu aplikasi micet, gue kata anjing gitu kan. Dipikir gue perempuan micet gitu. Terus gue bilang enggak, saya bukan Tiara tapi saya Clara. Oh tolak sih Nyet, kenapa nggak lu ambil aja? Lumayan loh. Ya kalau ceban oke lah. Ini kan 350.000 plus nasi bungkus anjing. Mending pagi sore ya, tapi Putra Minang ya. Makanya. Anjing, rugi banget tuh. Putra Minang lu tau sendiri paling mahal 22.000 anjing. Pagi sore pakai rendang 60.000 bro. Kan udah beda level. Bener, ya kalau pagi sore gue masih oke lah. Itu tuh gue mau pagi sore. Terus. Ya udah akhirnya kayak itu salah satu poin yang bikin gue gak nyaman pertama. Yang kedua, setiap gue pulang kerja, ya kan gue pulang kerja jam 11 jam 12 lah ya.
Jam 2 pagi, jam 3 pagi mereka pada berantem anjing. Kenapa? Ya Maling? kan bukan maling dong. Ya lu tau lah kalau perempuan-perempuan micet gitu ada jokinya kan. Kalau kata orang-orang. Iya. Gero beda. Iya benar. Angelo lah ya bisa disebut. Angelo lah ya. Jadi mungkin nggak tahu lah ya mereka berantem karena apa. Mungkin karena si Angelonya ini minta naik kali ya. Terus si perempuannya udah capek ngelayanin tamu jadi nggak jadi naik. Akhirnya berantem. Sampai si perempuan teriak kayak, anjing lu bangsat, lu balikin duit gue, anjing udah gue kasih enak lu ini gitu. Kayak gitu sih. Itu yang bikin gue nyaman sih anjing. Iyalah, ya lu bayangin lah 2.600.000 dengan yang gue mau tidur aja harus berantem dulu sama orang, kayak nggak worth it deh. Ya nggak sih? Harus berantem dulu maksudnya gimana? Ya kan karena gue orang dulu gitu. Ya karena gue teriak, karena ketika dia berantem kan gue pasti teriak, sadar diri lu tinggal nggak sendiri kan, gue pasti teriak gitu. Itu kan nggak ganggu banget cong. Ya nggak sih, itu nggak ganggu banget. Ya sekarang kita pulang udah keadaan derang ya, mau istirahat kan. Terus denger orang kayak teriak-teriak dan lain sebagainya, kayak kita nggak nyaman deh. Itu pasti keganggu banget. Itu kan mengganggu ketenangan gue. Tapi kalau ngomong soal micet, lu punya temen yang terlibat dalam dunia itu nggak? Banyak lah, jangankan micet, OnlyFans aja ada. Kalau OnlyFans kan dia sendiri kan. Sendiri, biasanya. tapi kan pakai tim. Iya, nggak maksud gue kalau micet itu kan transaksional kan, lu bertransaksi kan, itu ibaratnya. Nah, gue pengen nanya deh, teman-teman lu yang micet itu apakah nggak bahaya bro? Ya udah pasti bahaya dong, karena kan dia tidak ada penanggung jawab. Gak ada yang kontrol. Oh gitu iya dong, pertama soal kesehatan, kedua soal dirinya sendiri. Contoh kayak ada gerebekan polisi, mereka siapa yang mau tanggung jawab? Iya. Kan tidak di bawah naungan perusahaan. Iya, itu kan ilegal kan? Yaps, bukan legal. Bukan legal. Terus bicara penyakit bro, ya kan? Siapa tahu tuh tamu punya HIV, punya AIDS, ya kan? Atau sifilis dan lain sebagainya. Terus make si perempuan micet ini. Iya. Terus si perempuan micet ini nggak tahu. Iya nggak tahu, akhirnya terinfeksi. Terus dia masih ngelainin tamu, akhirnya makin banyak kan yang terinfeksi. Iya. Kayak gitu. Iya. Itu sih yang bikin bahaya. Yang bikin harga diri perempuan makin turun ya itu. Iya. Gue sih gue tidak menjudge bahwa perempuan micet itu tidak benar, tidak. Tapi kan di Jakarta ini, di Indonesia ini itu sudah disiapkan yang legal. Kenapa harus lu pilih yang ilegal gitu loh? Benar. Sudah disiapkan dan terarah pula gitu loh. Karena yang kalau legal kan dijaga oleh pemerintah, dikasih bantuan dan lain-lain ya, ada perawatannya juga ya pasti ya. Karena kan izin pariwisata. Oh gitu. Iya, itu kan masuknya izin pariwisata. Benar. Nah tapi tadi ngomong soal HIV dan AIDS nih, emang bener ya kalau sering gitu lo kena HIV, lo kena AIDS gitu-gitu. Oh, kan pakai kondom. Oh enggak. Ini menurut gue pribadi ya. Oh gitu, oke. Ini menurut gue pribadi. Ya. Penyakit kelamin itu enggak melulu karena kita gonta-ganti pasangan. Enggak melulu. Ya. Dari lu jorok aja lu udah bisa terjangkit penyakit. Ya. Itu logisnya ya. Ya. Ini menurut gue pribadi, ini asumsi gue pribadi ya. Ya. Kayak misalkan gue pacaran 1 sampai 2, 3 kali, 4, 5 kali lah. Tapi gue tidak terkena penyakit. Sedangkan orang yang pacaran sekali terkena penyakit. Ya kok bisa ya? Virus itu bukan cuma karena di kelamin bro. Dari alat makan. Dari alat makan? Iyalah. Oke, terus? Sekarang misalkan lu punya HIV. Lu makan nih pakai sendok. Yang nyuci gak bersih. Berarti kan masih ada virusnya. Terus dimakan lagi sama yang lain. Jadi HIV, AIDS, sifilis atau raja singa dan lain sebagainya. Itu kan paling cepet banget dari liur dan darah. Oke. Kenapa gue bisa bilang alat makan? Karena itu udah pasti kena liur lu. Iya. Ya walaupun lu gak ngeludah di piring, tapi lu masukin sendok ke mulut lu aja, itu liur lu udah nempel. Iya. Iya gak sih? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari lifestyle lu sebelumnya nih, bagaimana? Entah lu pakai narkoba kah? Iya gak sih? Iya. Lu pakai ekstasi atau sabu dan lain sebagainya, kan kita gak tahu. Iya. Nah sedangkan kita gak pernah tahu nih, narkoba ini dibuat dari apa? Benar gak? Iya. Nah kita juga gak pernah tahu imun dalam tubuh kita nih lagi oke atau enggak. Ya. Jangankan HIV AIDS, flu aja ketika imun kita lagi gak bagus, teman kita bersin nih, kita bisa jadi bersin juga loh. Benar. Apalagi yang penyakit berat, kelamin lagi sensitif banget kan lo tahu lah ya. Kalau HIV sih setahu gue masih ada obatnya ya, Beb. Gak tahu kalau AIDS atau sifilis dan raja singa yang lain. Iya. Serem sih anjing ngeliatnya, udah serem banget nih nyari kelamin kayak gitu. Wah ada teman gue. Apa tuh? 1, dia belum transgender, masih bences biasa lah ya. Ya lu tau lah ya yang kalau Ewita tuh pakainya di anal. Mereka sampai 2 minggu nggak pup. Karena bernana anjir.
Anjing, terus? Karena ya bayangin deh, kulit rapet nih, lu paksa kebuka kan udah pasti robek ya. Itu yang pertama. Itu udah pasti jadi luka. Ya lubang pantat semana sih Nyet? Segini doang anjing. Iya kan? Iya lu tau lah bola ayam anjing. Iya. Iya kan? Lu tau kan itu? Terus lu paksa masuk dengan diameter yang lebih dari 5 cm, itu kan anjing banget rasanya. Iya gak sih? Iya. Ketika dia udah kepaksa kebuka, itu kan otomatis robek. Iya kan? Luka. Luka. Iya. Nah sedangkan posisi itu adalah lembab. Jadi infeksi. Akhirnya bernanah. Nah bernanah itu bisa jadi kemana-mana. Bisa jadi HIV, AIDS, karena virusnya nyebar kan. Nanah itu kan cairan kan, lo tau kan nanah itu kan cair kan. Itu yang bikin meluas penyakitnya ya, karena bakterinya itu. Nanah itu kan bakteri. Sekarang kalau kita nggak keluarin, netep di situ aja, dia bakal bersarang, berkerak. Makanya kenapa rata-rata orang yang kena penyakit kelamin itu tanda-tandanya jelas. Contoh kayak lidahnya, lu tau yang tadi gue kasih tau lo lah ya. Lidah. Dari lidah deh, kita nggak usah lihat badan deh kan, karena mereka pakai baju, pakai celana, ya nggak sih? Dari lidah aja deh. Kita ngomong kalau lidahnya udah bekerak nih, wah itu udah pasti tanda-tanda orang kena penyakit kelamin. Gue bisa. Tahu ya? Yaps, gue bisa bilang itu udah pasti karena hampir 60% yang gue temuin kayak gitu, Beb. Teman-teman gue, yang dia nggak nyerang badan, dia tidak bikin kurus badan atau yang lain sebagainya gitu. Tapi organ tubuh dia yang dihajar. Kayak badannya penuh. Lu tau gak sih kalau orang kadas kurap, Jing? Kadas kurap lu gimana sih, Jing? Kalau kadas kurap kan kayak melebar. Ya? Iya kayak gitu. Ya, itu kan nggak kelihatan ya karena kan ketutup baju lah ya. Tapi kalau lidah, kita ngomong aja orang pasti ngelihat muka kita kan, pasti banget kan. Lidah juga pasti ketahuan lah. Benar nggak? Lu mau makan aja untuk lu nggak kena lipstick kan pasti lu ngeluarin lidah nih. Benar nggak? Itu pasti udah ketahuan orang kena penyakit kelamin atau enggak tuh dari situ. Dokter gigi tahu ya itu berarti ya. Dia nggak akan mau nanganin pasien yang kayak gitulah, apalagi pas kita pasien yang udah buka mulut, terus udah ada kerak-kerak di dinding gigi dan lain sebagainya. Pulang ya? Itu udah suruh pulang lagi lah. Resikonya gede banget. Bener. Itu penyakit yang tidak bisa dijamin kesembuhannya. Bisa, dia ada obatnya, tapi kita nggak bisa jamin dia bakal sembuh. Ya gak sih? Tapi kenapa sih Ci? Wah ini pertanyaan polos banget sih. Tapi kenapa sih ada orang yang gimana caranya gue menjelaskan tapi nggak di cancel sama YouTube ya? Apa? Ya orang-orang yang ngelakuin anal sex gitu. Apalagi gue pengen tahu itu sih, kayak apa sih trigger mereka sampai akhirnya mereka jadi gay atau jadi transgender atau jadi bencong yang lu bilang tadi gitu misalnya. Apa triggernya mereka sih biasanya, Ci? Cuma 2 kemungkinan. Pertama memang itu bawaan lahir. Oh bisa bawaan lahir ya? Bisa, kelainan. Bisa itu. Yang kedua karena mereka coba-coba. Awalnya coba-coba. Nah 60% teman-teman gue itu coba-coba, bro. Serius lo? Yaps. Ya lu bisa sih? Bayangin deh, fetish make love itu kan banyak banget. Ada yang lu maunya diikat-ikat, ya gak sih? Dipecut-pecut, ya gak? Atau yang harus dari lu foreplay-nya dari bangku dulu ke meja dulu, baru ke kasur. Itu kan banyak banget. Nah mereka tuh awalnya coba-coba. 60% teman-teman gue itu coba-coba. 60% ya, 60%. 40%nya karena memang bawaan lahir, memang hasratnya dia sudah beda dari orang-orang normal pada umumnya. Jadi ya kalau setahu gue ya, yang begitu-begitu kebanyakan mereka ke dokter dulu sih. Teman-teman gue yang di luar ya, teman-teman transgender gue yang di luar tuh pasti mereka ke dokter dulu lah. Nggak mungkin lu bayangin deh anal seberapa gede sih lubangnya. Terus kalau lu paksain masuk pakai kelamin laki-laki kan itu kayak itu udah di luar nalar anjir. Bener. Iya gak sih? Nah mereka sebelum melonggarkan itu mereka tuh ke dokter dulu. Itu ada alatnya. Itu kalau di luar negeri? Di luar negeri. Itu ada dokter spesialisnya. Jadi dari 1 cm dulu, 2 cm dulu, 3 cm dulu. Sampai akhirnya 7-8 cm baru mereka mulai anal. Kalau di Indonesia kan rata-rata langsung aja kan. Asal-asalan ya? Iya, nggak pakai aba-aba dulu, nggak pakai perawatan dulu gitu. Nah, lu percaya nggak bahwa film-film porno di luar itu jauh lebih prepare lah ya? Iya, daripada di Indonesia. Kalau di luar tuh kayak yang kita lihat main, dia tuh sebenarnya aslinya nggak main. Percaya nggak? Karena teman gue sendiri yang bilang, karena teman gue salah satu
Bintang bokep lah ya. Oh gitu. Yang lumayan terkenal. Iya, bisa sebut merek gak sih? Gak usah, gue tahu namanya soalnya. Anjing. Ya terkenal lah. Iya, yang udah banyak banget viewersnya, yang udah banyak followersnya juga lah. Kayak gitu. Ternyata tuh prepare banget ya. Prepare banget anjir. Lah kalau orang Indonesia kenapa banyak yang HIV? Karena mereka gak prepare. Mereka memenuhi fetis mereka dengan yang Asal-asalan, yang penting gue mabok dulu ya, gue udah kayak gue ditonjok aja udah nggak berasa nih, udah deh gue main deh gitu. Anjing bahaya banget ya. Iya, makanya itu yang banyak yang bikin penyakit ya dia sendiri sebenarnya. Itu kalau keluar kangkung gimana kan? Yang mending kalau keluar kangkung, kalau ada cabenya, ada belatungnya. Pakai nasi sekali. Anjing nih, ngeri banget nih omongan. Oke, ya sedangkan kalau di US dan lain itu bahkan mereka puasa dulu, pembersihan betul. dulu gitu ya. Iya, bener banget. Dan udah gitu mereka kan ketika mereka shoot itu, mereka ada dokter spesialis. Karena kan ketika play itu kan kayak yang BDSM yang harus lu dipecut-pecut, yang harus lu digampar-gampar, dicekek-cekek. After selesai dia main, itu pasti dicek dokter. Nah kalau di Indonesia kan nggak ada. Iya. Tidak dilegalkan kalau di Indonesia. Iya. Ya nggak sih? Iya. Kalau di luar tuh dilegalkan. Untuk yang sudah cukup umur. Iya, benar. Nah kalau di Indonesia jeleknya, peraturan yang dibuat itu untuk dilanggar, bukan ditaati. Nah kalau di luar itu peraturan dibuat benar-benar untuk ditaati. Nah orang Indonesia mau ngikutin lifestyle-nya orang luar itu nggak bisa karena di Indonesia itu beda sama luar. Nggak mendukung itu ya? Iya betul banget. Kita kan kalau di Indonesia kan bicaranya pesan dan moral. Kalau di luar enggak. Kalau di luar asal lu tidak mengganggu ya oke-oke aja. Nah kalau di sini udah pakai pesan dan moral pun tetap masih ngeganggu kan lo tau lah ya. Persetan moral. Anjing nggak percaya gitu-gituan. Ya gitu-gitulah. Banyak lah teman-teman gue yang sampai meninggal. Kita nggak tahu mereka. Iya dong, banyak banget di Indonesia ini teman-teman gue yang ya 20% mereka die itu karena HIV, AIDS. Tapi nggak ketahuan. Dia nggak. Kita nggak tahu dia HIV. Kenapa bisa? Karena physically-nya ya itu oke-oke aja. Ya namanya kita nongkrong nggak mungkin lalu blegot buka baju. Pasti kan dia pakai baju kan. Nah kalau di lidah dia nggak ada, otomatis di badan dia tuh pasti ada. Kayak gimana tuh? Ya yang tadi gue bilang semacam jamur-jamur gitu. Iya betul. Duh, anjing gue kayak ada deh. Makanya amit-amit astagfirullah. Anjing. Coba gue liat lidah lu dulu. Gak ada. Terus. Ya banyak teman-teman gue 25%-an lah kalau nggak salah itu meninggal karena penyakit kelamin yang nggak terdeteksi ya sama kita teman dekatnya. Nah makanya lu wajib banget nih cek ya. Iya cek HIV lah anjing. Guys cek HIV. Itu penting banget nih untuk siapapun, apalagi yang udah mau berumah tangga ya, itu penting banget. Penting banget. Karena ketika lu udah memutuskan untuk menikah dan lu memutuskan untuk punya anak, lu harus wajib banget nih ngecek kesehatan lu supaya anak lu tidak. Karena pasti ya. Iya pasti banget. Ketika orang tuanya punya HIV dan melahirkan anaknya udah pasti terjangkit HIV. Itu udah pasti banget. Karena kan darah, Beb. Iya lu tau lah, darah itu kan paling cepet banget. Iya benar sih, jelas. Ci, ada beberapa info-info yang lagi mungkin viral akhir-akhir ini, kayak ada selebgram yang terkenal terus dia mencoba untuk mengoperasi kelaminnya dari penis menjadi vagina karena dia merasa dia mengidentifikasi dirinya tuh adalah perempuan bukan laki-laki gitu. Gue mau operasi kelamin. What do you think? Buat gue sih itu anjing banget ya. Kenapa Nyet? Karena lu akan kehilangan indera perasa lu anjing. Saraf perasa lu tuh lu akan hilang. Oh gitu? Udah pasti lah anjing. Ya sekarang dari titit, ketika lu berimajinasi porno aja lu bisa ngaceng. Terus tiba-tiba lu potong nih, lu ganti kelamin, udah gak bisa ngaceng jing. Nah sekalipun lu mau merasakan enaknya make love itu udah gak bisa bangsat. Kan selaputnya beda anjing, lu tau lah. Kalau perempuan udah ada haid, ada keputihan, laki-laki gak ada anjing. Lu bisa ngebersihin ya? Iyalah anjing, kan gak ada. Bangsat lah. Selaputnya gimana cara keluar? Lendirnya gimana keluarnya ya? Tapi ya balik lagi ke diri masing-masing. Kalau dia sudah gue tidak bisa menghakimi juga sebenarnya. Gue nggak berhak juga untuk menghakimi. Kan balik lagi ke diri masing-masing. Ketika dia memutuskan untuk mengganti kelaminnya dia, jadi vagina, itu kan resiko yang ada kan dia yang tanggung sendiri.
Cuma untuk kita orang yang normal, buat kita kayak, ih anjing banget sih, kenapa harus lo ganti? Kan udah gak akan bisa balik. Itu yang pertama nih. Ya gak sih? Yang kedua, lu gak bisa ngerasain apa-apa. Percuma ya? Iya. Terus? Lu paksain untuk kayak kedut-kedut, lu tau gak sih? Iya gak sih? Iya. Perempuan kan bisa kedut-kedut ya? Dia gak bisa anjing. Gak ada spesialnya. Buat apa gitu loh maksud gue. Dan vagina itu kan bisa membersihkan dirinya sendiri kan. Iya, dengan keluarnya haid gitu. Dan kayak bisa membersihkan bakteri dengan apa, gue gak tahu sebutannya apa, kayak cairan-cairan dari vagina itu yang bisa membersihkan. Jadi kalau dia gak bisa, buset, bau banget tuh gak? Jadi bakteri semua tuh. Ya balik lagi ke diri masing-masing, dia bisa gak bersihinnya. Iya sih. Sedangkan perempuan tulen aja, buat ngebersihin aja tuh mesti ngorek. Iya ya. Pakai jari sendiri loh, mesti dikorek loh. Oh gitu. Ya nggak tahu lah ya kalau yang transgender gitu cara bersihinnya gimana, karena kan gue bukan transgender Jing. Ya nggak sih? Jadi ya kalau buat gue ya, ini pesan juga nih buat teman-teman kita nih di luar sana yang belum nuker kelaminnya. Gue sih saran lebih baik janganlah sebelum lu nyesel, karena yang pertama itu nggak akan bisa kembali lagi. Yang kedua juga, lu mau nyari apa? Lu nggak bisa ngerasain nikmat, terkecuali imajinasi lu. Jadi lu nggak perlu ubah kelamin lu, yang bermain itu imajinasi lu, bukan kelamin lu. Kelamin lu tuh hanya perantara. Yang bisa bikin lu klimaks itu ya imajinasi lu sendiri. Oh gitu. Iya dong. Karena lu ada teman yang ganti kelamin? Banyak lah anjing. Banyak. Mau gue spill nggak namanya? Boleh. DS. DS. Lo tau nggak? Mau gue bisikin nggak? Siapa DS anjing? DS anjing. Hah, itu dia? Iya, serius. Serius. Silakan kalian tulis di kolom komentar kira-kira siapa DS itu. Tapi sebagian dari teman-teman lo yang operasi kelamin itu pada nyesel gak sih? Oh pasti nyesel dong. Serius? Mereka ada penyesalan tersendiri. Tapi mau gimana, nasi udah jadi bubur gak akan bisa jadi nasi lagi. Mereka banyak banget lah yang curhat sama gue bahwa kayak, anjing gue nyesel banget gitu. Padahal kayak buat anal aja gue masih bisa gitu. Nyesel ya? Ya nyesel lah, lu udah gak bisa ngerasain apa-apa anjing. Ya lu cuma bisa kencing aja. Iya. Untuk ngerasain klimaks gak bisa. Jadinya stres ya? Ya iya dong pasti. Ya sekarang lu ngewe mau nyari apa? Kalau gak klimaks. Orang kita gak keluar aja, itu bisa jadi jerawatan anjing. Apalagi dia yang udah bakal, itu taruhannya seumur hidup. Ketika dia udah ganti kelamin, itu taruhannya seumur hidup dia. Dia udah gak bisa ngerasain klimaks. Mau keluar dari mana? Iya. Perasaannya juga udah gak ada anjing. Shit. Mau apa lagi? Apakah lu mau? Enggak sih, tertarik gue suka attitude gue yang gak seberapa ini ternyata. Tapi masih berguna lah. Masih berguna untuk bangsa dan negara. Anjing. Masih ada gunanya. Oke, kita kembali ke dunia malam lo sebagai LC saat itu. Pernah gak sih ada artis datang? Wah banyak banget. Sumpah. Anjing, mau gue spill gak? Oke, inisial aja deh ya. Inisial. Inisialnya masih sama kayak yang tadi, tapi D aja. D doang. D itu yang pertama. Yang kedua V. V kayaknya agak jarang nih. Lu bisa nebak-nebak tuh V siapa tuh? V. Pokoknya keren banget orangnya. Keren Anjing. parah sih anjing. Parah. Coba Feral. Anjing. Bukan dong. Bukan lah. Bukan. Oke. Terus? V, D. Terus. Aduh anjir. Salah satu pejabat lagi nyet. Pejabat? Yoi. Terkenal? Yops. Anjing banget gak? Who? Inisial? Apa sebut partai? Anjing sebut partai. Jangan dong anjing. Bisa-bisa gue ditubruk dong. Ya enggak lah. Nama-nama. D. Inisial. Inisial ya. Beberapa aja ya. Ya. Banyak pejabat dong berarti. Banyak banget anjing. Kan banyak banget artis-artis kita merangkap untuk menjadi pejabat anjing. Oh oke. Nah itu kalau artis gitu Ci. Itu ketika dia datang tuh ada SOP khusus gak sih? Pastilah anjing. Pejabat gitu. Pastilah. Kayak pertama no tuh? kamera. Oh terus? Itu udah pasti. Terus? Yang kedua. Aduh ini anjing banget lagi. Tanda tangan kontrak gitu-gitu? Iya dong. Perjanjian? Iya dong. Di atas materai anjing. Shit. Perjanjian berbunyinya apa tuh? Iya bahwa kita aja yang tahu. Gak boleh sampai orang luar tahu. Itu yang pertama. Iya. Jadi kalau misalkan dia mau lancar kasih kita
cuan-cuan bergembira, ya kan? Ya kita harus sesuai dengan aturan main dia. Ya. Berarti kalau kayak gitu logikanya itu tempat ditutup dulu dong untuk publik, apa enggak? Enggak lah, dia bisa datang lewat pintu belakang. Kan ada pintu khusus untuk mereka masuk. Ada. Kebetulan mereka itu kenal sama owner kita. Oh shit. Jadi mereka di spesialis ya, di treat like a king lah anjing. Iyalah, banyak duit. Yoi. Iya. Dia bisa bayar 3 kali lipat sesuai dengan SOP dia sendiri lah. Bukan SOP perusahaan lo ya, SOP dia sendiri. Iya. Apa tuh SOP sendiri maksudnya? Ya pertama private udah pasti. Yang kedua jangan sampai publik tahu. Ya. Yang ketiga ya harus jaga nama baik dia di entertain lah. Mau apa lagi? Karir dia pasti bakal berantakan lah. Itu kan taruhannya masa depan dia. Nafkahnya bukan nafkah ya, rezekinya dia. Bener sih. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada yang belak-belakan juga. Maksudnya? Ada yang datang ngasal-ngasal tuh? Ada dong. Banyak yang merasa kayak punya power dan gue gak akan bangkrut lah perkara ini. Banyak banget itu anjing, banyak banget. Terus gimana tuh caranya mereka? Ya kita ya sesuai dengan aturan main dia lah. Dia mau yang kayak belak-belakan, yang agresif-agresif ya kita ikutin aja. Kayak gimana tuh maksudnya agresif? Agresif kayak contoh, ya udah nggak apa-apa, mereka tahu kok, publik tahu lah aku gimana dan lain sebagainya. Kayak oh ya udah, ya gue udah nggak pakai ini lagi lah, gue udah nggak pakai topeng lagi lah, gue show up terus muka gue karena kan sesuai aturan main dia. Kita dibayar, dia beli jasa gue, jadi gue kasih jasa gue all out ke dia. Itu udah pasti banget. Karena kan bayarannya bukan 1-2 kali lipat, itu hampir 4-5 kali lipat lah dibayar gue. Itu dulu banget ya, nggak tahu sekarang sih. Kalau sekarang mungkin udah beda lah ya kayak yang dulu. Ya makin bertambahnya umur makin beda juga lah storynya anjir. Ya nggak sih? Bener sih. Makin tua kita udah. Jelas. Nah Ci, ini mungkin terakhir nih kita ngobrol. Ada gak sih kayak pesan lo untuk orang-orang di luar sana, terutama untuk cewek-cewek di luar sana yang pengen struggle, kayak gue mau ke Jakarta tapi nggak tahu harus ngapain, gue nggak punya ijazah dan lain-lain, gue pengen kerja dunia malam atau kayak gimana? Ada nggak sih lo pesan-pesan itu untuk orang-orang? Lo orang yang baik nih, gue tahu lo orang yang baik. Gue pengen lo, ada nggak sih lo kayak satu buah pesan untuk young girls out there? Ada sih. Gimana tuh? Untuk apa ya? Untuk semua perempuan lah ya, termasuk gue. Ketika sudah memutuskan untuk nyemplung, jangan setengah-setengah sih. Nyemplung terus, tapi lo harus punya prinsip, lo harus punya target berapa tahun lo harus nyemplung, terus berapa tahun lo harus up, gitu aja sih. Terus ini bukan untuk perempuan juga ya. Oh ada pesan juga nih untuk laki-laki bro. Apa tuh? Kebanyakan laki-laki datang itu dia ngerasa dia bayar, dia harus diperlakukan like a king. Padahal dia nggak tahu bahwa kita jual, dia beli, itu fair. Tapi rata-rata laki-laki tidak sadar akan hal itu. Dia taunya dia bayar aja. Jadi lo harus ikutin aturan main gue gitu kan. Padahal dia bayar itu ya dia dapat apa yang dia bayar. Jadi itu fair, itu stabil. Lo nggak perlu nuntut yang lain. Kita akan all out dengan apa yang lo bayar gitu. Kita akan kasih apa yang lo bayar. Nah rata-rata tamu-tamu pada datang itu kayak gue udah bayar lo harus ikutin apa yang gue mau. Padahal dia lupa kalau perempuan itu jual jasa. Lo bayar, lo bakal dapat sesuai dengan yang lo bayar. Itu yang pertama. Nah jadi buat tamu-tamu di luar sana nih yang masih doyan ya, yang masih doyan banget nih ke klub, jajan perempuan dan lain sebagainya, belajar memanusiakan manusia lah. Lo juga harus belajar ngerti apa yang lo bayar, yaitu yang lo dapat. Jadi lo jangan minta lebih. Kalau lo mau lebih ya lo harus kasih lebih juga lah. Gitu. Terus buat perempuan-perempuan yang mulai terjerumus akan dunia kelam nih ya, gue tidak bisa menghakimi lu, tapi gue hanya mengingatkan lu bahwa lu nggak selamanya ada di situ. Setiap tahun itu makin banyak banget yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang fresh itu bermunculan. Jadi sebisa mungkin lu harus punya prinsip sampai kapan lu ada di dunia kelam itu. Itu yang pertama. Yang kedua lu harus tetap jaga kesehatan lu. Karena masa depan lu itu tergantung kesehatan lu sekarang. Tergantung aturan lu sekarang. Itu yang paling penting kan. Terus yang kedua juga untuk perempuan-perempuan yang ada di dunia malam, sebisa mungkin lu tinggalin lah
hidup lu yang hai, lu fokus cari cuan. Ketika cuan udah terkumpul lu stop. Karena perempuan di Indonesia ini adalah sensitif banget. Perempuan harus dituntut baik pertama. Yang kedua perempuan harus dituntut serba bisa kan. Jadi lu harus punya bekal untuk diri lu sendiri supaya lu tidak direndahkan. Itu yang pertama. Yang kedua lu tidak diremehkan. Itu aja. Itu pesan gue sih. Terus juga ya semangat sih buat lu, buat semua perempuan yang memutuskan dirinya untuk terjun ke dunia kelam ya. Karena kan kita nggak tahu alasan apa yang bisa ngebuat dia itu terjun ke dunia kelam itu. Bisa dipaksa. Benar, itu yang pertama. Bisa ditipu juga. Itu jangan salah loh, banyak banget agensi-agensi sekarang yang menjanjikan enak dan lain sebagainya. Tapi ternyata lu ditipu, lu dibohongi dan lain sebagainya. Itu ada ya? Banyak banget Ji. Gimana sih tipunya cuy? Kayak contoh, udah kamu kerja di sini, kamu enak dapat gaji sekian, ternyata lu dijual. Ya mending lah kalau cuma dijual dirinya, tapi kalau organ tubuhnya lu dibunuh, itu banyak banget Jing, banyak banget itu terjadi. Banyak banget. Nah untuk perempuan harus lebih hati-hati sih ya, karena kan zaman gua dulu waktu terjun ke dunia itu sama zaman sekarang ini kan beda banget. Lebih gila zaman sekarang sih, menurut gue ya, itu lebih gila banget. Kayak gimana gilanya men? Iya mereka bayar 500 ribu aja mereka udah berasa kayak raja Jing. Kalau zaman gue enggak lah, enggak ada yang ratusan ribu. Minimal mereka keluar bill aja 30 jutaan. Shit. Keluar bill 30 jutaan baru bisa milikin tuh perempuan. Kalau sekarang ya lo tau lah ada micet Jing. 350 ribu plus nasi bungkus aja udah semena-mena. Ya gak sih? Apalagi yang udah 30 jutaan gitu loh. Makanya buat perempuan-perempuan yang mulai meniti karir di dunia kelam, lu hebat banget. Karena lu bisa survive untuk hidup lu, untuk bahagiain orang-orang sekitar lu. Terus lu juga hebat banget karena lu tidak pernah memberitahukan kepada siapapun bahwa lu susah, bahwa lu terpuruk, bahwa lu tertekan, bahwa lu stres dan lain sebagainya. Gue sayang banget sih sama semua perempuan yang mau mengorbankan apa yang ada di hidup dia untuk masa depannya dia tuh. Gue approve banget lah. Gue applause banget sih ke semua perempuan ya. Karena lu tau lah perempuan itu sensitif banget di Indonesia Jing. Iya gak sih? Perempuan harus dituntut serba bisa, serba pintar, serba baik, serba perfect. Sedangkan laki-laki kan anjing semua. Ya gak semua laki-laki, beberapa oknum lah ya. Beberapa oknum itu kayak, gue udah nafkahin lu harus nurut lah apa kata gue. Wih anjing, dia bukan binatang bro. Yang lu kasih makan harus ikut sesuai aturan lu, enggak. Mereka punya hidupnya masing-masing, mereka punya impiannya masing-masing, mereka punya dreamsnya masing-masing. Jadi lu gak bisa kayak teken dia harus sesuai dengan apa yang lu mau, gak bisa. Makanya buat perempuan-perempuan malam di luar sana ya lu harus pergunakan kecantikan lu saat ini tuh dengan baik. Supaya lu dapat uang yang banyak, itu yang pertama. Yang kedua supaya lu nanti tuanya santai aja udah, gak usah ngapa-ngapain. Lu gunain lah kecantikan lu ya. Apa yang ada di badan lu harus gunain dengan baik. Itu aja. Terus jangan pernah tertipu oleh muslihatnya para mokondo di luar sana ya anjing ya. Lo harus denger gue ini anjing. Ya sih? Gue itu mokondo. Ya maksud. Terus. Ya karena kan banyak laki-laki kayak udah kamu gak usah capek-capek sayang gitu. Aku tuh gak mau jauh dari kamu. Wah itu lo jauhin deh yang kayak gitu-gitu ya. Pokoknya lu harus tetap dengan prinsip lu harus tetap punya duit banyak. Sekalipun lu dapat duitnya dari hal yang gak baik. Tapi itu adalah bekal lu. Karena quotes zaman sekarang adalah lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi entah perempuan entah laki-laki ya lu harus punya duit, intinya itu. Ya enggak? Cuan is number one pokoknya. Setuju. Ya, tepuk tangan untuk Cici dong. Gokil. Wah nih. Fucking deep. Podcast gue tuh emang harus deep gini, deep throat gini dia emang harusnya. Deep throat anjing lu nyepong sampai leher bangsat deep throat. Maksud gue deep talk, gue ngomong deep talk, lu denger deep throat. Deep talk gue ngomongnya. Gue dengernya itu soalnya. Oh lu, kuping lu tuh THT dulu itu. Anjing lah. Ya sekali lagi teman-teman semua jauhi cowok-cowok Gemini dan Sagittarius di luar sana. Capricorn jangan lupa itu juga cowok-cowok Capricorn, cowok-cowok Sagittarius dan Gemini, wah itu lo harus jauhin sih. Leo juga kayaknya lo harus jauhin sih Jing. Benar sih kayak gitu. Ya. Gue terakhir juga sih ngomong ya lu semangat sih. Gue gak pernah ngejudge sih lu mau pekerjaan lo. Iya dong. Setiap orang kan punya pilihannya masing-masing. Kita gak bisa menghakimi. Kita sebagai ya maksudnya kayak sebagai makhluk hidup ya. Kita perlu mengingatkan lah. Mengingatkan banget kan. Jadi
kayak gue sayang banget, gue juga appreciate banget dengan semua perempuan di dunia malam manapun. Mau dia simpenan kayak mau dia pelacur dan lain sebagainya, gue appreciate banget karena kita nggak pernah tahu alasan apa yang bikin dia ada di dunia itu. Kita tidak bisa menghakimi. Tapi sebisa mungkin kita harus kayak ya mau sampai kapan. Harus selalu punya target lah. Gitu. Berapa tahun lo harus stop, berapa tahun lo harus continue gitu ya. Kayak gitu-gitu sih. Makanya kayak buat perempuan-perempuan lu malam di luar sana, lu harus tetap semangat. Terus lu harus tetap gunain kecantikan lu dengan baik. Lu cari duit sebanyak-banyaknya walaupun lu sampai sakit pinggang, sakit gigi, sakit lambung dan lain sebagainya ya, lu harus tetap cari duit. Karena itu salah satu personal branding dia. Ketika lu udah berhasil ngumpulin duit, misalkan kita kerja tahun 2022 nih ya, kita kerja. 2026 kita udah bisa stop kerjaan kita, itu kita udah punya personal branding yang beda. Mereka taunya kita pengusaha, tabungan kita banyak, kita wanita karir dan lain sebagainya. Padahal dia nggak tahu hancurnya kita gimana nih kemarin, bener nggak? Kita jual diri dari pintu ke 1 ke pintu 2, pintu 3, pintu 5, ya nggak sih? Makanya kayak buat laki-laki di luar sana jangan pernah menganggap remeh perempuan malam sih. Gitu. Karena yang lu nggak tahu sebenarnya perempuan malam tuh jauh lebih banyak duitnya daripada lu yang bayar dia. Nah itu tuh paling penting tuh ya. Tuh kenapa gue mencari perempuan malam, karena gue mau kondo. Anjing. Kan gue Sagittarius mau kondo. Iya, karena lu mau dibiayain kan Jing. Iya. Makanya lu modal player doang kan. Iya. Anjing sih emang itu. Makanya gue deketin Ica. Teman-teman. Langsung disepil lagi ganteng. Gue bercanda. Gue tahu lagi anjing temen bego gue. Tai lo, enggak pernah anjing. Itu temen bego gue lagi. Gue gak pernah DM dia juga bahkan. Serius lah. Cewek gue nonton, sayang itu bohong. Enggak, tapi kalau kamu mau tahu kartunya Diko, kamu bisa bilang sama aku. Kamu bisa kontak aku, nanti aku taruh di nomor WhatsApp lah di bawah lah. Gak sih anjing. Alright, sekali lagi ya no shame about what you do. Itu demi kehidupan lo, demi keluarga lo, demi anak lo. Gue selalu bilang pelacur itu kan pekerjaan tertua di dunia. Wah iya dong. Dan lain-lain. Dan kalau lo menganggap rendah perempuan karena dia adalah seorang pelacur atau LC atau lonte atau BO dan lain-lain semuanya, percayalah kita semua adalah pelacur men. Kenapa? Kita menjual sebagian diri kita ke orang lain. Itu yang kita lakukan setiap hari. Gue kayak gini, gue ngejual diri gue ke klien-klien gue. Dia ngejual diri dia ke gue, dia ngejual diri dia ke gue, dia ngejual diri dia ke lo, dia ngejual diri dia ke lo. Semua tuh kita menjual ke satu sama lain. We all a prostitutes. Anjing gila debat gue urusannya. Berat banget gak sih? Okay. Dan gak cuma perempuan loh yang jual diri. Laki-laki tuh banyak yang jual diri. Iya. Baik dalam bentuk apapun. Kayak lo sekarang ngelihat perempuan tuh jual diri ke laki-laki. Ya lo laki-laki jual diri ke mandor lo. Iya betul. Lo kuli jual diri kan ke mandor lo, tukang beca jual diri kan ke mama pasar. Betul. Lo sampai menurunkan harga diri lo ya anjing cuma untuk dapat duit ya sih. Terserah bagian tubuh lo yang mana, baik itu kaki lo, kelamin lo, mulut kuping lo, kuping lo, tangan lo yang main komputer. Bener banget. Ya gitu. BTW, gue ada kerjaan tuh. Gaji sebulan 100 juta. Ngelas. Anjing ngelas apaan bangsat? Ngelas muskon. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Studio Kecil TV dan saksikan terus Studio Kecil Podcast setiap hari. Apaan gak tahu editornya mau nguploadnya kapan. Terserah. Bersama gue Diku, kita bakal ngobrol-ngobrol dan ini benar-benar gue seneng banget kehadiran Cici. Tepuk tangan untuk Cici. Dan sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.